Maka bisa kita tarik kesimpulan, masalah itu adalah nikmat. Kesulitan itu adalah nikmat. Derita itu adalah nikmat. Tapi ini khusus bagi orang cerdas. Tapi kalau orang oon, masalah, kesulitan, derita itu menyakitkan, beban, menyiksa. Kalau orang cerdas hidupnya selalu bahagia. Kapanpun orang cerdas itu hidupnya selalu bahagia. Dimanapun orang cerdas hidupnya selalu bahagia. Dalam kondisi seperti apapun orang cerdas hidupnya selalu bahagia, karena dia bisa menikmati keadaan. Keadaan panas dinikmati dengan cara kipasan. Keadaan dingin dinikmati dengan cara kok kelonan kemulan. Beda dengan orang oon. Orang oon itu hidupnya selalu mengeluh, marah-marah. Kenapa? Karena dia nggak bisa menikmati keadaan. Panas, mengeluh, marah-marah. Ini neraka bocor ini. Malaikat lupa nggak ditempel itu nerakanya. Dingin, mengeluh, marah-marah karena dia nggak bisa menikmati keadaan. Hawa kayak gini diterus-terusin, modiar tenan. Makanya maaf ya, kalau ada orang suka marah-marah itu tandanya orang oon. Dia nggak bisa menghadapi masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa menikmati masalah. Maka pelampiasannya adalah marah-marah. Orang kok suka marah-marah itu tandanya orang oon. Ada bapak-bapak kok sukanya marah-marah, berarti bapak-bapak. Ada nggak? Orangnya masih hidup? Oh iya. Istrinya sendiri yang jawab kok. Ada ibu-ibu kok sukanya marah-marah, berarti ibu-ibu. Uang belanja habis, marah-marah. Suami telat pulang, marah-marah. Anak rewel dikit, marah-marah. Ada apa enggak? Ada. Itu orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Itu berarti ibu-ibu. Loh, kenapa marah-marah? Lah karena dia nggak bisa menikmati keadaan. Kalau orang cerdas, keadaan apapun bisa dinikmati. Anak nakal itu kalau orang tua oon, ya marah-marah. Anaknya dibanting, dicepit ke lawang, ditekuk-tekuk. Anaknya dipukulin, ya, dikira anak nakal itu sebabnya kurang pukulan. Anak nakal kok dipukuli, ini tiwas mentol ya gak kira dadi apik anakmu. Halo ya nggak apa-apa, depan sini tetap sambil dengerin saya meskipun ada departemen pengemisan lagi jalan. Nggak apa-apa, sambil dengerin nggih. Biasanya saya paling nggak suka ngaji kalau ada yang selintas-selinti kayak gini. Mbok ya tadi pas wayah longgar tadi, waktu longgar biar nggak ganggu jamaahnya. Harusnya panitia lebih bijaksana atau dikasih waktu sendiri untuk infak keliling gitu. Nah, yang tepuk tangan itu memang nggak ngisi memang dia. Jadi ada infak itu betul-betul merupakan gangguan. Dah, tolong perhatikan, tolong sekali lagi. Punya anak nakal terus marah-marah itu tandanya orang tua oon, karena dia nggak bisa menghadapi masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa menikmati masalah. Makanya terus marah-marah, anaknya dipukuli, dibanting, ditekuk-tekuk, kopiok ning jeding. Ya karena dia nggak bisa menikmati masalah. Kalau orang tua cerdas punya anak nakal, dinikmati. Masa anak nakal bisa dinikmati? Bisa, orang cerdas. Gimana cara menikmati? Anak nakal kok dinikmati? Lah karena anaknya nakal, ya akhirnya belajar, cari referensi seputar parenting, pendidikan anak. Ini gimana ya cara mengatasi anak yang nakal kayak gini? Karakternya anakku kok kayak gini? Baca buku, baca kitab. Terus sowan ke ustadz, sowan ke kiai, minta doa.
Pak Kiai minta berkahnya, Pak Kiai, anak saya nakal, nakalnya 27 derajat, kayak fadilahnya sholat berjamaah. Akhirnya sama Kiai, ya udah, doakan anakmu, terutama kalau malam sholat tahajud, mendoakan anak. Ya pengen anaknya jadi anak solih, pengen anaknya nggak nakal. Akhirnya ini orang tua tiap malam sholat, mendoakan anak, besok sholat lagi malam, mendoakan anak, besok malamnya sholat lagi, mendoakan anak. Wong pengen anaknya jadi anak yang baik. Lama-lama dia bisa merasakan lazatnya qiyamul lail, dia bisa merasakan nikmatnya tahajud, merasa dekat dengan Allah, dan itu nikmat. Aku dulu nggak pernah sholat malam, aku dulu nggak pernah tahajud, gara-gara anakku nakal sekarang aku jadi rajin tahajud dan aku merasa dekat dengan Allah, dan itu nikmat sekali. Semalam aja aku ketiduran nggak tahajud, nyeselnya bukan main. Aku merasakan kenikmatan dekat dengan Allah ini gara-gara aku punya anak. Terima kasih anak nakalku, teruskan nakalmu agar aku makin dekat dengan Tuhanku. Wong tua cerdas, orang tua cerdas sih gitu. Moga-moga paham. Halo? Jadi pada poinnya, kesulitan itu nikmat, penderitaan itu nikmat, rintangan itu nikmat. Lah warga perumahan apa namanya, Geraha Indira sini maunya kan hidup itu selalu enak, mulus, semua urusannya lancar, dibikin mudah, nggak usah capek-capek, nggak usah repot-repot, banyak duit jadi orang kaya. Maumu kan gitu toh? Ketoro. Padahal misalnya hidup sampeyan dibikin kayak gitu, semuanya serba mudah, malah nggak enak, malah nikmat. Nikmat itu kalau hidup Anda penuh rintangan, penuh halangan, tapi Anda mampu melewatinya, baru merasakan kenikmatan. Gitu loh. Loh, urusan itu kalau dibikin serba mudah itu malah nggak nikmat. Ayo mas-mas, bapak-bapak, misalnya sampean main sepak bola, terus lawan sampean minta mudah-mudah, sampean nggak dipersulit sama sekali, silakan bapak, bolanya ditendang, nggak saya rebut kok bolanya. Ini teman-teman kesebelasan kami nggak bakal ngerebut bola itu, kipernya udah saya suruh minggat kok, silahkan kalau mau bolanya mau dimasukkan ke gol. Ya nggak enak main sepak bola kok nggak ada rintangan, semuanya serba mudah. Nggak enak mas. Enak itu kalau main sepak bola sampean dihalang-halangi, baru bawa bola sebentar, tackling, jebret, gelundung, bangun, bola di bawah musuh, kejar, rebutan bola, kena sampean, bawa sebentar, sliding tackle lagi, jebret, gelundung lagi. Udah bola di bawah musuh, sampean kejar, berhasil sampean curi bola itu, bawa ke pinggir lapangan, menggiring bola, melewati 3 orang lawan, mendekati kotak penalti, berhadapan dengan penjaga gawang, tendang, gol 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 gol. Itu nikmat. Lah kalau yang tadi, silahkan mas kalau mau ditendang bolanya, nggak bakal saya alang-alangi. Iya ndak enak main sepak bola kayak apa. Enak itu kalau habis melalui rintangan. Paham? Paham? Atau mas-mas misalnya ya lagi nyari jodoh, diri tepi jalan, ada cewek perempuan cantik lewat naik motor, bapak berhenti, ngerem, cit, berhenti beneran. Mbak kok cantik banget, aku cinta sama mbak. Gampang banget ya mas, aku juga cinta kok sama mas. Mbak mau kawin sama aku? Mau, ayo mas kapan? Malah bingung sampean, ini mesti lulusan rumah sakit jiwa ini. Kok gampang banget. Tak nikmat. Nikmat itu kalau melalui proses lika-liku yang rumit, orang tuanya nggak setuju, misalnya ada saingannya,
Loh, loh Bapak Ibu misalnya ya ndak usah kerja, ndak usah capek, ndak usah repot, langsung dapat duit banyak, nggak nikmat. Bangun tidur di bawah bantal tumpukan duit, nggak nikmat. Ya nikmat anjane potonganmu ra tau duwe-duwe akeh. Tapi itu nggak mungkin nikmat. Nikmat itu kalau Anda kerja keras, peras keringat, banting tulang, peten tangan, terus dapat duit. Alhamdulillah, gitu loh. Coba Bapak Ibu pilih mana? Nggak pakai ngapa-ngapain, langsung punya anak, atau ngapa-ngapain dulu baru punya anak? Pilih mana? Ya pilih ngapa-ngapain dulu, wong yang enak itu ngapa-ngapainnya. Nggak ngapa-ngapain kok langsung punya anak, malah bingung. Ya ngapa-ngapain dulu terus diulang-ulang ngapa-ngapainnya. Ya perengkosan meruntus yo. Boyok loro barang ngono. Baru punya anak. Makanya di dunia ini kita disuruh ngapa-ngapain sama Allah, bercapek-capek biar nanti hasilnya betul-betul nikmat. Lo misalnya Bapak Ibu lo ndak usah ibadah, ndak usah capek-capek, langsung dimasukkan ke surga, nggak nikmat, bener nggak nikmat. Oh potonganmu, itu mental kere ya seperti itu. Nggak usah kerja dapat duit, ndak nikmat. Lo saya datang ke sini langsung kasih duit sama panitia rong koper, nggak suruh ngapa-ngapain, ya kayak orang gendeng saya. Makanya ya ceramah gini capek-capek terus dapat hasil, itu nikmat. Itu lah. Situ nyumbang berapa? Enggak nyumbang, cerewet. Mudah tinggal dengerin, nggak usah rewel. Ini saya ini nyempet-nyempetin kok rewel. Iya sekarang yaitu manusia bermasalah ya seperti itu. Di dunia aja masalahnya kayak gitu, apalagi besok di akhirat. Makanya kita disuruh bercapek-capek sekarang supaya kenikmatan yang kita dapat kelak di surga itu betul-betul sempurna. Kayak gini, capek nggak? Duduk dari tadi habis maghrib sampai sekarang, capek apa enggak? Yang bilang enggak itu bohong. Enggak capek kok lungguhmu alian ping 7 wesan. Ganti posisi 7 kali. Silo, sembujung, mereng ngiwo, mereng nengen, bokong geringgingen. Ya capek, tapi capeknya hilang karena kamu ketemu sama idola. I love you semuanya. I love you semuanya. Apa melu-melu apa? Sorry, aku dari dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Ya Allah. Ikin Jawa tok sebelah kene. Betul ya? Ketara. Ikimu lo ketara. Jawa tok. Asli. Ketara iki. Ya padha ya. Podo. Maaf ya ibu-ibu yang sebelah sini, maaf. Beda ras. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Anda disuruh capek-capek di sini, pantat panas, kesemutan, wis pokoknya punggungnya hongkek kanan, hongkek kiri. Di saat yang lain mungkin lagi seneng-seneng mas, ada yang lagi ajuk. Ada yang lagi tidak karu-karuan. Tapi Anda bercapek-capek di sini. Ini agar nanti bisa betul-betul merasakan nikmat. Gitu loh. Yang lain makan minum sepuasnya siang hari. Sampeyan capek-capek puasa. Gitu loh.
Itu agar bisa merasakan nikmat tuh. Andai kan nggak usah ibadah terus langsung dimasukkan ke surga, nggak begitu nikmat. Saya ngeyel nikmat mental ngemper ya itu. Kok iso nikmat loh, gini loh. Sampeyan kerja keras ngumpulin duit bisa bangun rumah, terus sampeyan bisa tinggal di rumah itu lengkap dengan perabot dan piranti rumah tangganya, nikmat. Lah kalau bukan sampeyan yang bangun, tahu-tahu disuruh masuk di situ kluyar kluyur kaya wong edan kuwi lho. Iku sing ngomong nikmat tadi lho. Loh, makanya anak-anak yang mati sebelum balik, anak-anak yang mati kecil loh, itu nanti di akhirat pasti tinggalnya di surga. Pasti itu. Kamu nggak mati kecil kok ikut amin. Ini anak-anak yang mati kecil sebelum balik, ini besok di akhirat pasti tinggalnya di surga. Tapi di surganya dia nggak punya fasilitas apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak punya amal, nggak ada kerja kok. Masuk surga itu programnya Allah, hak vetonya Allah. Tapi kenikmatan dan fasilitas yang didapat di surga itu hasilnya amal selama di dunia. Sehingga anak-anak yang mati kecil itu besok di surga tinggalnya, tapi nggak punya fasilitas apa-apa. Terus gimana? Ikut orang tuanya. Rumah, semua fasilitas ikut orang tuanya. Makanya dia nggak tenang sebelum ketemu sama orang tuanya. Lah kalau orang tuanya masuk neraka, jadi anak terlantar. Loh, di surga itu ada anak-anak terlantar. Orang tuanya di neraka, dia tinggal di surga, nggak punya tempat tinggal. Loh iya. Terus gimana nasibnya? Tenang, ditampung di yayasan. Ada yayasan di sana, ketua yayasannya Nabi Ibrahim. Aku oleh bocoran ngono. Jadi nanti ketua yayasannya Nabi Ibrahim itu khusus menampung anak-anak yang mati masih kecil belum punya amal. Ya nggak dapat fasilitas apa-apa, orang dia nggak punya amal karena mati belum balik. Nggak enak. Di sana ya tetap kecil lah yang ngono. Jadi pelayan di surga. Ghilmanul jannah, nggak dapat fasilitas apa-apa, nebeng orang tuanya. Enakan sampean kalau jadi masuk surga loh, kalau jadi enakan sampean. Saya ngomong nikmat tadi kayaknya nggak jadi ya. Kayaknya itu gitu. Makanya kita sekarang disuruh bercapek-capek itu agar bisa merasakan hasil, mendapatkan hasil dan merasakan nikmat yang sempurna. Nah, kemudian yang ketiga, sopo ngomong mahal-mahalmu. Ya kalau pengen murah ya ketua RT-mu suruh ceramah. Ayo Pak Ketua RT naik, gantiin aku tak pindah. Kok gini, yang keempat, nah ini hikmahnya iku kok sarung-sarung. Kita ini waktunya ini loh, waktunya 4 dah agar kita jadi orang baik gitu. Dunia ini kan tempat berkumpulnya orang baik sama orang buruk. Jadi ini yang hadir di sini ya ada baiknya ada buruknya semua pasti. Betul? Loh, dunia ini ada orang yang baik, ada orang yang nakal. Loh, bahkan Allah janji, andaikan dunia ini isinya semua manusia sudah baik, nggak ada satupun yang buruk, Allah tetap bikin orang buruk, Allah tetap bikin orang nakal. Makanya orang nakal, wong elek-elek wajib hukumnya. Makanya ya pantas ceramah ono sing ngomong nikmat, ngono ku wajib ono. Wajib hukumnya. Loh, wong elek hukumnya wajib ono. Untuk menjelaskan agama itu, menerangkan agama, menjabarkan agama supaya jelas, ini wajib ada orang yang nakal.
Jadi kalau misalnya orang itu baik semua, agama ini gimana mau menjelaskan agama? Gitu. Makanya orang jelek-jelek itu ya wajib ada. Wajib ada. Ya misalnya dia mati, mesti ada gantinya. Mesti ada gantinya. Kalau lagi ada tabligh akbar gini, ada orang yang suka teriak-teriak, biasanya orang seperti itu kan cepat mati biasanya. Dia mati, nanti pasti ada lagi gantinya. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Wedi ketok wonge langsung diem. Loh, iya. Lah kalau nggak ada yang jelek, ya nggak mungkin apa namanya ada yang dikatakan baik. Dikatakan baik itu karena ada yang jelek. Paham? Bahkan wong apik iku butuh wong elek. Loh iya, untuk apa? Dipakai praktek. Ya dipakai praktek. Orang baik itu kelihatan kualitas baiknya kalau dia masih tetap bersikap baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Keren. Punya tetangga itu cuek, jutek. Udah cuek, jutek, pelit pula, nggak pernah mau senyum, bawaannya manyun, pokoknya lambene kaya silite pelembungan. Ada loh orang itu yang susah senyum, ada apa enggak? Ada RT 3 orangnya, tinggalnya di lingkungan RT 3. Itu Pak RT nya itu nanti minta datanya, Ya Allah, ya gini loh, kayak guru itu ya butuh murid yang bodoh untuk praktek. Nah kalau muridnya pinter semua, ya gurunya nggak kelihatan kualitasnya. Makanya guru itu membutuhkan murid yang bodoh. Murid bodoh terus diajar sama guru itu jadi pinter. Keren itu guru. Saya juga butuh jamaah yang on, tak kayak praktek. Ceramah saya ini berhasil apa enggak, sukses apa enggak, itu ukurannya kan jamaah yang on itu, yang tadinya enggak paham, lolo langsung ngerti, ya berarti ceramah saya berhasil gitu. Makanya maaf, saya itu enggak butuh orang-orang yang di atas panggung ini, saya enggak butuh. Enggak. Saya enggak ada urusan sama anda semua, enggak ada urusan. Enggak ceramah, yuk, karena ceramah saya bukan konsumsi beliau, enggak. Saya nggak ada urusan kok. Ini turun semua nggak masalah kok. Lo emang ya termasuk Haji Paino. Aku nggak ada urusan sama orang-orang pinter. Jadi ceramah saya ini sasarannya ya yang on ini. Nah kan ya sesama on dengan saya. Lah orang pinter ngapain diceramain? Orang dia lebih pinter daripada saya. Lo nggih, bener, saya di mana-mana gitu. Saya nggak ada urusan sama yang di atas panggung. Ngapain? Wes pinter kok diceramain. Nggak mungkin bisa nerima. Paling susah itu nyeramai orang pinter, apalagi orangnya pinter ceramah pula. Nggak kena dituturi. Wong ahli nasihat kok dinasehati. Saya nggak ada urusan sama yang di panggungnya. Wis kulino khotbah macem-macem, biasa sambutan, biasa ceramah, biasa khotbah. Sorry, saya nggak ada urusan dengan anda. Urusanku sama itu yang on di bawah. Nah, mereka saudara saya. Ya terima kasih kehadiranmu, matur suwun semuanya. Alhamdulillah. Jadi Anda hadir, aku bisa praktek. Loh iya. Makanya ibu kalau punya suami udah kereng, pelit, apa ya bahasa Sundanya pelit itu ya, koret, koret ya. Kalau orang Sunda bilang koret, kalau orang Jawa Timur medit, pelit, pitil, wes rewel pisan. Dimasakin gini salah, dimasakin gitu salah. Ibu syukur, alhamdulillah lanangan ngene iki kena tak gawe praktek.
Loh, ibu kelihatan sebagai istri solihah kalau punya suami yang jahat. Loh, sebentar toh, punya suami udah jahat, terus pelit, rewel, korek, jelek lagi, tapi ibu tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Keren, istri solihah. Nah itu sing keplok-keplok bojone elek. Lah ibu bisa jadi istri baik lah emang suaminya oke, suaminya pengertian, tanggung jawab, sabar, selalu nuruti kemauan ibu. Suaminya model kayak aku gini loh, ya wajar kalau ibu bisa jadi istri yang baik habis suaminya model gini. Coba maaf lo punya suami yang karakternya kayak yang tadi, tapi ibu tetap bisa memberikan servis terbaik. Itu istri kelihatan kualitasnya, tapi ya jarang. Wong suami udah baik aja istri masih. Lo rata-rata suami itu udah kurang apa sih? Itu loh, kerja ndak karu-karuan, dapat duit itu masuknya ke bendahara umum semua. Sampai mau beli rokok aja ngemis-ngemis ngajuin proposal, padahal itu duit juga dari dia. Ada nggak suami kayak gitu? Lah itu suami oon, ya itu orang dia yang pontang-panting cari duit, dapat duit dikasihkan istri semua. Begitu ada perlu ngemis-ngemis minta ke istrinya, kayak nggak tahu aja. Duit itu kalau udah terlanjur masuk ke bendahara umum, keluarnya susah. Denger kupingmu, denger. Bu, misalnya ibu lagi belanja, minta duit ke suami, dikasih duit 1 juta, terus belanja itu habis 600.000, berarti kan masih ada kembalian 400.000. Ayo, kembaliannya itu dikasihkan ke suami apa enggak? Krungu kupingmu. Makanya wong lanang iki kalkulatore kudu jalan terus. Nek gak ngono ya tekor, ancor pas nang telur. Lah terus ya kapan-kapan ngundang lagi. Loh, nanti kalau ngundang lagi itu durasi waktu dipikirkan. Apalagi kan udah ngerti toh panitianya kalau saya ada agenda lagi, kemudian ngapain promosi jadwalku lo sampai Desember 2027, ngapain promosi-promosian? Nggak usah amin, aku kakean. Amin, udah mulai dari dulu promosi. Aku nggak diundang ke sini lagi, nggak masalah, nyari perumahan lain. Itu wong Indonesia luas wilayahnya. Ini yang luar pulau, Sumatera, Kalimantan, Papua, belum lagi yang luar negeri ngantri ngapain. Kamu pasti bakalan kangen sama aku. Nggak percaya kalau kamu nggak bakalan kangen sama aku ini mah nggak ganteng tapi ngangen nih. Kan ancene elek, kupingmu gak krungu ta? Emang aku ini gak ganteng tapi ngangenin. Kamu meskipun ganteng ora payu. Itu loh masalahnya. Saya seneng subhanallah. Artinya jamaahnya ini so komunikatif, diajak ngaji, semangat. Nggih, sukses ini ketua DKM-nya ini, sukses ini pengurus DKM-nya, sukses dalam memberikan apa namanya? Pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Sukses juga Pak Haji, Pak Eno, donatur iki sing bondo iki, ora sing nang ngisorku pas iki ora, sebelah iku itu Pak Haji, Pak Eno itu. Iki sing pinggir iki malah tukang tek-tek. Waduh. Ya cocok kok.
ate gak ngaku. Iya, dulur nih. Ya Allah, ya Karim, subhanallah. Semangat Ustaz, mudah-mudahan syiar dakwahnya makin jalan terus. Ya. Lah iya, dengerin. Nah sekarang masalah itu ada dua. Ayo, ada berapa? Kurang banter ada berapa? Oke, ditirukan kalau minta lanjut ditirukan. Masalah itu ada dua. Yang pertama disebut God relationship bareng. Kok ono papa hansip bareng no kono. Itu urusan nama Allah melalui jalur vertikal, ibadah mahdhah, ibadah ritual, biasa disebut hablum minallah. Nah yang kedua namanya human relationship bareng. Nah sing kene gak nyaut blas jan oon tenan sebelah kok. Jane kepengin nirokno tapi late gak iso. Gak kesleo ancene gak iso. Wong gak tahu sekolah. Jadi aku seneng pakai wong oon petok wong oon ini wis keren. Jadi yang kedua ini urusan dengan sesama manusia. Ini melalui ibadah muamalah. Jalurnya horizontal, ibadah sosial, hablum minan nas. Nah sekarang urusan dengan Allah itu sifatnya bunya alal musamahah bareng. Pokoknya yang nirukan cuma ibu-ibu, yang sebelah sini wis masya Allah. Coba saya ulang nanti ditirukan lagi. Bunya alal musamahah. Nirokno tapi salah. Dibangun atas dasar kemudahan-kemudahan. Urusan dengan Allah itu mudah kok. Emang salah membelain suaminya dia. Ya salah semua kecuali suamimu. Nggak terima suaminya disalah-salahin. Jadi urusan nama Allah itu dibangun atas dasar kemudahan. Urusan nama Allah itu mudah kok. Tapi kalau urusan dengan manusia, bunya alal masyaqqah bareng. Nah ini baru bener ini. Nah ini dibelani sama itu. Dibangun atas dasar kesulitan. Urusan dengan manusia itu susah. Lebih mudah urusan nama Allah. Gak percaya? Loh, urusan nama Allah itu mudah, gampang. Yang susah itu urusan nama manusia. Bapak-bapak sholat itu menghadap Allah, urusan nama Allah. Bapak ketika sholat urusan nama Allah, menghadap Allah. Bapak pakaiannya asal pusar ke bawah, lutut ke atas, ketutup, udah beres. Nggak pakai kaos, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai sarung, cuma pakai katok komprang. Yang penting pusar ke bawah, lutut ke atas, ketutup, beres, udah selesai, diterima sama Allah, gampang kok Allah. Coba bapak menghadap Pak Camat ke kantor kecamatan, nggak pakai baju, nggak pakai celana panjang, nggak pakai kaos, cuman pakai itu loh, celana komprang itu loh. Kira-kira diterima apa enggak? Dianggap orang gila. Loh, memang urusan sama Pak Camat ini agak susah. Loh, urusan sama manusia itu susah. Kalau urusan dengan Allah itu gampang kok. Gampang. Bapak maaf, misalnya Bapak punya kewajiban zakat. Udah ini zakatnya 2,5%, udah dihitung, keluarin 25%, selesai, nggak usah syarat aneh-aneh, udah selesai urusan sama Allah. Coba bapak misalnya mau ngurus sertifikat tanah, Masya Allah, ribet apa ribet?
Susah apa susah? Emang urusan sama manusia itu susah. Dibilangin kok. Bapak puasa, pokoknya mulai fajar sampai maghrib itu menahan diri dari makan minum hubungan intim sama istri. Udah selesai, nggak usah aneh-aneh syaratnya. Nggak aneh-aneh. Coba ibu bapak mau ngurus kartu untuk mendapatkan bansos, untuk mendapatkan PKH, untuk mendapatkan raskin macam-macam, KTP, KK, surat keterangan miskin, betul? Ribet urusan sama manusia itu. Lo urusan sama Allah itu gampang kok. Ada orang nyuri, ini urusannya langsung double ini. Maling itu loh, maling itu yang tadi teriak-teriak di belakang itu loh, maling itu urusannya kan langsung urusan nama Allah, ya dia salah sama Allah. Urusan nama manusia, ya dia salah sama manusia, double. Urusannya sama Allah, malingnya ini minta maaf, ya Allah ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, kapok, tobat ya Allah, tobat, ampuni aku ya Allah. Apa kata Allah? Ya udah selesai, walaupun kapan-kapan ngulangi lagi. Loh, ketawa malingnya, dapat angin. Lah emang Allah begitu kok. Astagfirullahaladzim, tobat ya Allah, saya kapok, nggak bakal ngulangi lagi, maafin ya Allah. Kata Allah gimana? Ya udah, tak maafin. Terus dilaporkan ke polisi, malingnya ngomong, Pak polisi, ampun Pak polisi, minta maaf, kapok, gak tak ulangin lagi. Apakah pemeriksaan dihentikan? Jelimet. TKP-nya di mana? Barang buktinya apa saja, saksinya siapa saja. Lu urusan sama manusia itu ribet kok, susah. Urusan sama Allah itu gampang Allah itu. Bapak Ibu pergi misalnya, pergi ke mana ya, ke Bogor, dan nggak usah jauh-jauh, ganti duit udah. Iya, pokoknya bepergian jauh lah, bepergian jauh. Tujuannya apa? Belanja, itu kan untuk kepentingan sendiri toh. Belanja, masuk waktu sholat duhur, kan ada urusan nama Allah, menjalankan sholat duhur. Di tempat kami Bojonegoro sana, sholat duhur itu 4 rakaat. Kalau di sini berapa? Oh, tak pikir semuanya mahal harganya, terus sholatnya di, enggak ya, tetap 4 ya. Tapi ketika Bapak Ibu bepergian jauh, belanja tujuannya ada kewajiban untuk menghadap Allah, sholat. Terus ya Allah aku capek ya Allah, aku harusnya urusan sama engkau ya Allah, duhur 4 rakaat, tapi aku capek ya Allah. Apa kata Allah? Ya udah nggak apa-apa, 2 rakaat aja. Enak Allah itu. Kalau kamu capek 2 rakaat aja. Bukan kok jangan belanja, kamu tetap wajib sholat. Enggak, belanja silakan, belanja terus belanja, sholatnya 2 rakaat aja. Aku masih capek ya. Ya udah, 2 rakaatnya nanti di waktu asar nggak apa-apa, gabung sama asar, asarnya juga 2, nggak apa-apa. Diora tarik, duhur dikerjakan di waktu asar, asar dikerjakan di waktu duhur, nggak masalah kok Allah itu. Kortingan tok. Ayo coba, Bapak punya tanggungan pajak misalnya 5 juta rupiah, terus menghadap ke kelurahan, Pak Lurah, saya nggak punya duit untuk bayar pajak 5 juta. Apakah Pak Lurah terus bilang ya udah bayar 1 juta aja gitu? Paham? Allah itu gampang kok. Kamu sholat berdiri, nggak mampu ya Allah, nggak kuat, ya udah sambil duduk nggak apa-apa loh. Yo capek berdiri terus kok, sambil duduk nggak apa-apa. Allahu Akbar, bismillah. Oh, rukuknya gimana? Ya rukuk, Allahu Akbar, sub sami Allah liman hamidah. Sujud lebih rendah, Allahu Akbar, sub wah, gobek-gobek selesai. Duduk aku nggak kuat ya Allah, fa'ala jambin, berbaring kamu nggak apa-apa, berbaring kanan hadap kiblat,
Kalau di sini ya berarti kepalanya di utara, kakinya di selatan, hadap kiblat, berbaring miring kanan. Nggak kuat ya Allah, ya udah telentang. Kalau telentang kepalanya di timur, kalau di sini kakinya di barat, hadap kiblat, kepalanya agak diangkat pakai bantal. Nggak kuat ya Allah, udah nggak bisa. Pakai isyarah, lo pakai kedepan meripat, pakai kedip mata aja bisa kok. Allahu Akbar, pet. Allahu Akbar, biar. Allahu Akbar, pet, sup, 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 biar pet itu jadi. Sholat itu biar pet. Lo udah nggak bisa, melorot tok. Yaitu hatimu membayangkan sholat, hatimu yang mengerjakan sholat. Itu aja nggak bisa, Allah gampang. Engkau malah dimuliakan sama Allah, ditaruh di depan imam. Ayo, pernah sampean sholat tempatnya di depan imam? Sabar sebentar lagi, malah mulia kok sampean. Lu itu urusan sama Allah. Ya, tapi tak antemi bisa no. Dikira nggak capek apa, ini harus dibagi lah. Kalau nggak ada dibagi ke tempat lain, oke, sampai subuh oke, siapa takut. Tapi kalau urusan dengan manusia itu susah. Gitu loh. Nah makanya di sini pentingnya halal bi halal. Man kanat lahu madlamatun li akhihi aw syai'un fi 'irdihi falyuhallilhu. Siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, pernah berbuat zalim kepada saudaranya, menyakiti saudaranya, mendolimi saudaranya, punya urusan dengan saudaranya, hendaklah minta halalnya. Makanya momentum halal bihalal itu nggak harus nunggu lebaran. Fal yuhallilhu al-yaum, seketika. Nah, kalau kita kan enggak, setahun sekali. Jadi harusnya halal bihalal itu ya setiap hari. Loh, rumah samu harus dibikin acara seperti ini. Astagfirullah, tenan. Nggak harus dibikin acara seperti ini. Lo artinya berhalal bihalal dengan saudara, dengan kerabat, ini setiap saat gitu loh. Bahkan suami istri itu harus setiap saat berhalal bihalal, karena setiap saat pasti punya kesalahan. Nah ini saja yang saya sampaikan karena saya harus geser. Ayo ikut aku, nanti tak ceritain sendiri nanti. Saya mohon maaf banget ya, karena apa ya, waktunya harus dibagi. Gimana yang sana udah datang? Datang Pak Bibi. Hah? Putrane. Oh diganti. Apa yang macet? Ya Allah. Pesawatnya ditunda. Apa? Sarung. Lah aku nggak tahu timku itu bawa sarung apa enggak, kan aku nggak tahu. Kayaknya enggak bawa. Oh sarungku, nyok ambil. Orang timku datang nggak ya? Nggak ada timnya di sini. Hah? Bawa sarung enggak? Enggak kok. Mana timnya? Ya udah, ayo siapa yang mau sarung? Saya sebentar ya ini. Yang dari Jawa Timur. Loh kok akeh? Yang Jawa Timur, yang Jawa Timur. Yang dari Kabupaten Bojonegoro. Hah? Bojonegoro. Ngawi, Bojonegoro. Yang Bojonegoro sini, yang Bojonegoro sini. Bentar. Ayo sini yang Bojonegoro, cepet. Cepet Ibu. Kalau Cilacap nyonge ora bisa bahasa ngapak. Ya udah sini,
Mas minta mic-nya Mas. Mic. Ada mic wireless kalau bisa. Operator minta mic-nya. Oh ya ini udah. Minta tolong Bapak. Nggih. Halo. Cek. Ayo Ibu, permisi Ibu. Ayo ucapkan salam dulu Ibu biar barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ibu dari Bojonegoro? Saya orang Jojokan, Abah. Lho kon Jojokan nak singgahan Tuban? Nggih. Enggak, aku golek Bojonegoro kok. Jenengan Bojonegoro? Ah, ganti. Ayo ganti. Tuban kok. Niki pundi daleme? Jalan Prajurit Abu, Pak. Jalan Prajurit Abu? Kelangon. Nah, niki Kelangon Bojonegoro, bener. Oke, empun dangu ten mriki. Sampun. Mikir agak dekat. Mic-nya agak didekatkan. Oh, nggih. Nah, Nggih. sampun pinten tahun? 9. 9 tahun. Nggih. Tinggalnya ten pundi mriki? Dateng yogane, Pak. Oh, dateng yogane. Nggih. Nderek putrane ten mriki. Lagi ten pundi? Di Bojonegoro 30 tahun. Di Bojonegoro 30 Iya. tahun, di sini 9 tahun. Iya. Terus di sini tinggalnya di mana? Di Jalan Prajurit Abu. Jalan? Jalan Green Sevilla. Jalan? Perumahan Green Sevilla. Oh, perumahan Green Sevilla Iya. situ. Iya. Nah, ke sini sama siapa? Sama tetangga. Sama tetangga. Iya. Kok dengar kalau di sini ada pengajian? Tahu, Pak. Tahu dari mana? Tahu di share di grup. Oh, di-share di grup. Masya Allah. Ya udah, bapaknya masih ada. Sampun. meninggal. Oh, sampun kapundhut nggih, mugi-mugi suwargi. Amin. Masya Allah. Putrane pinten? Kali sampun boten setunggal. Oh, kalih mboten-mboten setunggal Nggih. kantun sing niki. Setunggal. Masya Allah, nggih. Pripun manggen ten Bojonegoro kalih ten mriki penak pundi? Penak dateng mriki ya, Pak. Oh, penak dateng mriki ya wis. Lah nggih, ten pundi-pundi ya penak. Di mana-mana buminya Allah kok. Bojonegoro kan sering ngundang panjenengan, Pak. Bojonegoro? Nggih, Kelangon. Biyen. Nggih. Tasik. Biyen. Ya sik apa? Tasik nite nika Yamaha biru nika lho, Pak. Tas ini teh napa? Nite Yamaha biru. Lali aku. Ini Bojonegoro Kelangon kota. Ini dulu saya sepeda motoran ngaji sampai kota Bojonegoro itu. Tet sampai ngurus sepeda motor warnanya biru. Tet. Nggih. Heeh. Nggih. Masya Allah top. Ya udah ini kenang-kenangan. Sarungnya cap apa? Dalam Sarungnya cap nopo? sarung cap mangga. Cap manggai mendunia bersama Abah Anza. jenengan kenal niki namanya perumahan nopo? Halo? Niki perumahan nopo niki namanya? Geraha Indira. Geraha Indira. Tepang kali Pak Haji Paino. Boten. Mboten, kuwi lho wong sing kuwi lah. Nggih mon tak paringi sak. Lewat mawon. Oh sering lewat mawon, nggih. Nih, sarung mangga kata-kata saya, ayo. Sarung mangga sarungnya Anja. Ndak sarung mangga. Gak bahaya ta. Ah, bahaya. Aku ora nggo dhuwit iki. Ngene 200. 250. Nih. Ini 250. Ngono tok sarung mangga, sarung Anja, gak sarung mangga agak bahaya ta? Ngono tok 250. Ngene ganti sitoke, ayo. Ana saiki sing sebelah kene, enek ora sing lanang? Anak-anak. Kamu mana anak-anak? Ayo kamu kecil sini tak kasih duit nak. Berani gak tak kasih duit iki lho. Nggak mau ya udah. Kamu ya udah kamu nggak apa-apa ayo. Yang sini nak, sing kendel. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Adik namanya siapa? Dika Pratama. Panggilannya? Dika. Dika. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. SD apa MI? MI. Habis lulus ini mau ngelanjutin kemana? SMP. SMP. Nggak pengen ke pesantren? Kagak. Kagak.
Kenapa kagak pengen ke pesantren? Udah daftar SMP. Udah daftar SMP, kan di pesantren juga ada SMP. Gimana kalau misalnya didaftarin ulang, didaftarin ke SMP di pesantren? Mau? Kagak. Udah, yang bikin berat ke pesantren itu apa? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Kenapa nggak ke pesantren kalau nggak ada? Cita-citanya apa nanti kalau udah gede, kepengennya jadi apa? TNI. TNI. Apalagi TNI-nya pinter ngaji, malah keren nanti kamu. Kamu rumahnya di mana? Solear. Solear. Lo kok jauh ke sini sama siapa? Sama bapak sama mama. Sama Bapak sama mama. sama bapak sama mama. Bapakmu di mana sekarang? Di belakang. Lo kamu kok ke sini? Nah, nanti kalau bapakmu pulang duluan gimana? Nggak bakal. Hah? Nggak bakal, kan ada mama. Oh, ini mamanya. Bapakmu nggak berani ninggalin mama berarti ya? Iya. Bukan karena kamu tapi karena mamamu. Ya udah, kamu bisa apa? Nyanyi sholawatan? Apa? Baca surat Al-Insyikok. Baca surat Al-Insyikok. Coba kayak apa? Ayo. 1 sampai 20. 1 sampai 20. Ayo coba kayak apa? A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadang famulaqi. Udah cukup sebutkan